Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa kutiba adada al-hamdi wa adada al-jahdi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mas'alatu wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa utlabul ilma minal mahdi ila lahdi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur yang milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam dari bulan dari Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Insyaallah malam hari ini bi'aunillah wa quwwatillah wa iradatillah wa bismillah kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Syiar Salihin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani di halaman halaman 183 di dalam bab masalah fikih. Al-Babu Syami bil Al-Bab, bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid darain amin. Bermula bab 68 pada menyatakan segala zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada isyafaat tilawati kitabillah ibadah Tuhan di lisan yang berdzikrillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemudian daripada membaca Quran itu ibadah yang dikerjakan dengan tidak itu yang terlebih afdal daripada zikrullah. Fadilatul zikri ala zikrullah. Ini suatu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Bermula fadilat zikir itu amat banyak, setengah daripadanya firman Allah
karena ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Jadi kita dulu mengingat sidin, hanya sidin mengingat kita. Uzkurullah dzikran katsira, sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala, akan sebutan yang amat banyak. Bagi firman Allah Ta'ala, "Faidza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila selesai kamu akan sembahyang, maka sebutlah kamu akan Allah Ta'ala pada hal berdiri, pada hal duduk, pada hal berbaring atas lambung. Karena kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada mentafsirkan akan ayat ini, ay bil laili wan nahari fil barri wal bahri was safari wal hadari wal ghina wal faqri wal maradi was sihhati was sirri wa alamiyah. Ujar Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan, "Fa'idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ujar sini tafsirnya itu adalah bil laili wan nahar, di waktu malam, di waktu siang, disuruh disebut olehmu akan Allah pada malam, pada siang, fil barri wal bahr, di daratan, di lautan, wal hadari, di dalam motor, di dalam negeri ikan, di dalam kampung ikan, waktu ikan safar kan, waktu ikan hadir di bawah ikan kan, ada balalapasan, harus-harusan beli berzikir. Kemudian wal ghina wal faqri, dalam keadaan kamu sugih kah, miskin kah, fakir kah, kaya kah, harus berzikir. Kemudian wal maradi, dalam keadaan kamu sakit, wasihati, dalam keadaan kamu sehat, wasirri, dalam tersembunyi, dalam rahasia nih, wa alaniyah, dan di dalam zahir. Sorangankah kita, sendiriankah kita, tetap berzikir, dan di dalam zahir kita nampak. Setelah daripada fadilah zikir itu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah ta'ala fil ghafili kasyajaratil khadara'i fi wasatil hasyim." Bermula orang yang menyebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu seperti satu pohon kayu nan hijau dalam perhimpunan kayu nan kering. Jadi orang itu dalam berzikir lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kumpulan orang-orang yang kada ingat lawan Allah, orang-orang yang kada berzikir kepada Allah, itu ujar Nabi nang kaya sebuah pohon yang hijau di antara pohon-pohon yang kering. Berarti orang-orang yang kada berzikir itu disebut pohon kering. Yang pohon hijau yang hidup dia pohon orang yang berzikir. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah bil ghafilin kal hayyi bainal amwat." Bermula orang yang menyebut Allah Ta'ala di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu seperti orang yang hidup antara perhimpunan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir di antara orang yang kada berzikir, nih si A ini berzikir B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, itu kurang ini kada yang lain-lainnya ini kada yang berzikirnya. Itu namanya orang yang hidup di antara orang mati. Jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M itu semua orang-orang yang itu tahu. Yang berzikir tadi disebut laksana orang mati. Nam si A yang berzikir tadi, itu disebut namanya orang ini. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulullah azza wa jalla, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat syafatahu bi."
Firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini kan firman Allah Ta'ala yang langsung Allah wahyukan lawan Nabi pada perantara malaikat Jibril. Namun perantara malaikat Jibril wahyu Allah Ta'ala itu disampaikan oleh malaikat Jibril pengarangnya Al-Qur'an. Yaqulullah azza wa jalla, berfirman Allah Ta'ala, ana ma'a abdi, aku serta hambaku, ma zakarani, selama ia menyebut akan daku, wa ta'arrakat syafatahu bi, dan selama bergerak dua bibirnya dengan menyebut akan daku. Lalu ini yang disebut kalau dalam sabar, innallaha ma'as sabirin. Nah, Allah beserta hamba-hambanya yang sabar. Anak ujar Tuhan, aku, Tuhan menyatakan aku ujar Tuhan, ma'a beserta abdi hambaku, ma zakarani. Nah, selama hambaku itu menyebut akan daku, wa ta'arrakat syafatahu bi, dan selama bagarak bibirnya nih, dua bibirnya dengan menyebut akan daku. Jadi memang untuk tuh kalimat tuh lah. Nah, baca Allah Allah ka, ya Latif ya Latif ka, ya Rahman ya Rahman ka, ya Rahim ya Rahim ka, ya Afu ya Afu ka, ya Ghaffar ka, ya Sabar ka, atau mengucap la ilaha illallah ka. Apa aja tuh asma-asma Allah yang sering sambat, baik itu zikir, baik itu tasbih, baik itu takbir, baik itu tahmid ataupun tahlil. La ilaha illallah tahlil misalnya, subhanallah tasbih misalnya, alhamdulillah misalnya, atau Allahu akbar takbir misalnya. Nah, sini ini muntung, sini ini kerimut yang baca ini. Nah, atau menyebut nama Allah aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, bila namanya pun ngaran Tuhan tuh, asma-asma Tuhan tuh jangan bertinggal yang nida, yang seruan. Ya Allah, ya Allah. Ujar bahasa kita tuh, duhai Tuhan, duhai Allah, duhai Tuhan yang pengasih, duhai Allah yang bersifat Rahman, duhai Allah yang bersifat Rahim, duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Sattar, ya Wahhab, ya Wahhab. Aja mana-mana, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Umi, ya Umi, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Salah aja untung nih kerimot. Nah, selama ujar Tuhan bibirnya itu umat kami, nah menyebutku. Dan sabda Nabi Muhammad SAW pula, ma amilan ibnu Adam min amalin anjalahu min adabillah min zikrillahi azza wa jalla. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Qala walal jihadu fisabilillah illa an tadriba bisyai'in hatta yaqta'a, summa tadriba bihi hatta yamqati'a, summa tadriba bihi hatta yamqati'a. Nah, tiada berbuat amal anak Adam daripada amal yang terlebih melepaskan baginya daripada siksa Allah Ta'ala, daripada zikr Allah. Maka sempat para sahabat, ya Rasulullah, tiada lebih daripadanya perang fisabilillah. Maka sabdanya Rasulullah, tiada lebih perang fisabilillah, melainkan jika bahwa engkau palu akan orang kafir dengan pedangmu hingga putus dia kemudian, maka engkau palu dengan dia hingga putus dia kemudian, maka engkau palu dengan dia hingga putus
ya, dan lagi, dan jadi berulang-ulang nih. Lalu kali itu bagi pancung panggal, pancung pulang panggal pulang, pancung pulang panggal pulang, kayak itu tenang. Di dalam perang fisabilillah melawan orang kafir. Artinya orang yang berzikir kepada Allah, nah berjihad fisabilillah itu pun masih bisa dibawa orang yang berzikir kepada Allah. Sehingga orang itu yang berjihad tadi awal memenggal lehernya orang kafir, awal memenggal lehernya orang kafir, itu berpanggal hidup pulang panggal pulang, hidup pulang panggal pulang, atau berulang-ulang yang memanggal lehernya orang kafir. Nah kayak itu tidak. Ini kemuliaan orang berzikir. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, yaqulullah azza wa jalla anda inda zanni abdi wa ana ma'ahu haitsu yadhkurun. Fa idza zakarani bi nafsi zakartuhu bi nafsi wa in zakarani bi mala'in zakartahu bi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu zira'an wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani ataituhu arwalah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang diskusi ulang, aku adalah pada sangka hambaku ana inda abdul zannibi, ujar Tuhan, aku tergantung sangkaan ikan lawan diaku, wa ana ma'ahu, nah dan aku sertanya hamba yang mana sekira-kira inya zakarani mengingat akan aku, menyebut dia akan daku. Maka ujar Tuhan, apabila ia menyebut akan daku di dalam dirinya tuh kada pakai untung bisa, atau pakai lidah bisa, menyebut diriku di dirinya. Nah sunyi enjel sidin untung sidin, tapi hati sidin mengingat jalan Allah, menyebut jalan Tuhan Allah di hati sidinnya. Nah siapa yang Tuhan menyebut aku di dalam dirinya, niscaya aku menyebut akan dia di dalam diriku. Nah ujar Tuhan, pilihnya menyambat diriku di dirinya, maka aku sambat dirinya di diriku. Nah ayo. Dan jika ia menyebut akan daku di dalam perhimpunan orang banyak, orang itu tuh hanya Tuhan menyambat aku, menyebut aku di dalam perkumpulan orang banyak benar. Nah sini itu menyebut Allah orang tadi, niscaya biar Tuhan aku sebut akan dia di dalam perhimpunan orang yang banyak, lebih banyak daripada mereka itu. Bila ikan itu Tuhan menyambat aku, orang itu tuh menyambat aku, menyebut aku di tengah orang banyak, maka aku akan sebutkan dia di tengah orang yang lebih banyak daripada mereka itu. Dan jika dia menghampiri akan daku satu jangkal, sekilannya tuh berdekat lawan dia, aku ujar Tuhan, niscaya aku hampir, aku dekat daripada satu hasta. Dia mendekat lawan aku sejangkal, udah hatinya satu hasta itu. Dan jikanya hampiri ia menyembah hampirnya daripada aku satu hasta, niscaya aku hampiri daripadanya satu dapat. Muninya berparak lawan dia aku satu hasta, maka ujar Tuhan aku berparak lawan dirinya satu dapat. Dan apabila ia datang lawan daku berjalan, muninya berjalan datangi aku ya Tuhan, niscaya aku datangi akan dia hal keadaan berlari. Kalau inya itu datangi aku berjalan ya Tuhan, aku datanginya buka. Oh Tuhan bisa buka Pak, udah baginya ada pintu Pak. Nah maka di sini kita anak firman Allah Ta'ala ini jangan diartikan secara harfiah. Jangan dibahagiakan secara harfinya, secara huruf maknanya. Artinya pun
kunci orang itu mendapat lawannya dengan bakal lawan Allah lebih lagi segera mendapat lawan dirinya. Punya datang ke jalan Tuhan aku udah lagi buka, namun ada yang kayak bukan ada maksudnya, maksudnya adalah Allah lebih dekat lagi, lebih segera lagi dengan pertolongan dan rahmatnya lawan orang itu. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW sebelum melanjutkan minuman dulu adalah dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, la yadhkuruni ahadun bi nafsihi illa dzakartuhu bi malaikati wa la yadhkuruni ahadun bi malain illa dzakartuhu bi rafiqil a'la. Allah Ta'ala berfirman, tiada menyebut akan daku oleh seseorang di dalam dirinya, melainkan aku sebut akan dia di dalam perhimpunan malaikatku. Siapa menyebutku di dalam dirinya ya Tuhan, maka aku akan sebutkan dirinya di dalam perhimpunan malaikatku. Orang ahli zikir ini orang terkenal di langit. Terkenal orang di langit. Di dunia, mungkin saja makhluk manusia kadang mengetahui bahwasanya sidik itu ahli zikir. Tapi kalau di langit, malaikat. Kenapa? Entah malaikat. Allah yang memberitahu. Siapa ujar Tuhan yang menyebutku di dalam dirinya, aku akan menyebutnya di dalam golongan malaikatku. Nah ini hadis qudsi Allah yang berfirman. Dan ujar Tuhan, wala yadhkuruni ahadun fi malain illa dzakartuhu fi rafiqil a'la. Dan tiada menyebut akan daku oleh seorang di dalam perhimpunan orang, melainkan aku sebut akan dia di dalam perhimpunan malaikat yang terlebih tinggi yang bernama Rafiqul A'la. Ada kumpulan malaikat yang lebih tinggi, namanya malaikat Rafiqul A'la. Siapa ujar Tuhan yang menyebut aku di dalam perkumpulan orang banyak, aku akan sebutnya di dalam kelompok jamaah malaikat Rafiqul A'la, malaikat yang lebih tinggi lagi. Dan jadi orang-orang ahli zikir itu orang yang terkena di langit. Kemudian pulang dan kata Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, akhiru kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qultu ayyul a'mali ahabbu ilallah, qala anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Jadi Sayyidina Mu'az bin Jabal ujar Sayyidina Mu'az bin Jabal, akhiru kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir perkataan yang aku ceraikan menjadi faraktu, akhir kalam yang aku ceraikan atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni qultu, aku berkata, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa segala amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ujar Rasulullah, anta muta
lisanuka rabbun min dzikrillah, bahwa engkau mati ya Rasulullah, engkau itu mati dan adalah lidahmu itu lembut daripada menyebut Allah Ta'ala. Ini akhir kalam. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, aksiru min zikrillah hatta yaqulu majnun. Banyak itu ya Nabi, banyakkan oleh kamu. Nah apa? Daripada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yaqulu majnun, hingga dikatakan orang lawan ikan itu orang gila. Banyak ijar Nabi mengucap zikir. Aksiru min dzikrillah, perbanyak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ijar Nabi berzikir sehingga orang mengucap ikan, memandirikan gilaan. Orang memandirikan bunga majnun. Majnun itu gila. Gila itu apa? Di atas pada bunga. Kalau bunga ada bubungulan. Bubungulan itu kayak gini. Orang bubungulan itu apa? Ada bintangnya sedikit lah. Nah, ada bintangnya tadi. Kalau sudah majnun, ada lagi bintangnya. Gila. Jadi bilanya orang menyambati kada tapi pintar, zikir aja terus jangan nyangka ada parut dia nambah zikir. Nah ini kada pintar manusia nangka ini. Mau nikah malawani orang nangka itu, tahu empat juga kada pintarnya. Jangan dipeduliakan orang. Biar sambat terus, zikir aja terus. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Berpandir itu teman-teman Allah. Guru ada katamu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala beginian, kurang bagi-bagi. Nah itu nyari sini tuh. Sakalimat berpandir dalam guru sakali nyebut Allah. Sakalimat berpandir sakali nyebut Allah. Allah, anu gue Allah, anak anu gue Allah, ada dalam pihak ya Allah dulu. Allah mentakdirkan mulut sidin ini nyaman bapak mengucap nama Tuhan. Ya Allah, hendak ini hendak nih. Semoga kau jadikan lidah mulut ini juga basah dengan menyebut nama. Kadang mama madahan pun ini kira-kira Muhammad kada. Ini syukur benar orang ini. Alhamdulillah benar tuh sidin di umur nang kaya ini, di masa tua sidin, tapi untung sidin senantiasa basah dengan mengucap Allah. Sekalimat Allah, anak gue Allah, anak minta bayi tawar gue Allah. Oh mama, jadi nang ujar bahasa Mauluan itu berbakul Allahnya. Tung di buku digiakan Allah Tuhan. Guru ingat masih orang awan siapa aja bakandir itu ini tadinya lawan guru aja, lawan yang lain kan, lawan yang membawa sidin, anak sidin, minantu sidin, nama lawannya sidin. Mantar tuh. Bahkan lawan laki sidin seorang kayak itu anu abahnya Allah kayak itu. Subhanallah, untungnya orang. Tadinya madahakan wah. Ini tandanya di hati kita tuh ada penyakit. Bila kita untung kita tuh menyambat orang yang berjikir kayak ini padahal ini dan itu ciri di hati kita tuh ada banyak. Tahu lagi biar aja Nabi. Nah banyak
nanti ikam berzikir sehingga orang lain mengucapkan ikam itu orang gila. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uzkurullaha dzikran hatta yaqulul munafiqun annakum muraqun." Nah, ini adalah ujar Nabi, sebut oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala akan sebut nang amat banyak hingga berkata orang munafik bahwa kamu itu orang riya. Ini konsekuensinya yang akan diterima bagi orang yang ahli zikir, karena ada orang memadahkannya itu kegilaan, ada orang tuh memadahkan inya itu ria. Itu aja payahnya ria toh. Nah, mengucap ini orang munafik. Jadi bila kita tuh memandir orang yang berzikir, tuh orang tuh berzikir, atau cuma ikutin tasbih atau pakaian kata-kata itu. Nah, orang tuh berzikir, nah untungnya subhanallah. Cuma kalau kan tetap ajaran pakai tasbih, kayak tasbihnya. Pertama tuh inyakan anu ibadah itu, pahalanya itu, gananya tergantung masyarakatnya, tergantung kemalihannya. Bila kita beribadah apa aja tuh, bila kita ngalih banget, ganda banget kepalanya. Nah, begini misalnya, bila ngalih banget begini, anak balaki bilang ngalih banget anak balaki, tuh benar-benar pahalanya dengan otak laki. Tapi ini tuh benar-benar pahalanya. Hendak beranakan, ngalih benar beranakan, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ada yang anakan, dapat anak, tuh benar-benar pahala melahirkan anak itu tadi. Berusaha ngalih benar itu benar-benar pahalanya. Kalau orang dia bilang hidup, jadi duit, jadi anak, ada seorang baik-baik sudah aja banyak tohon. Tadi jadi dua anak. Ayo Tuhan apa menggalakkan pahala. Jadi mulinya nak bajikir gula, ngalih benar, susah banget, maka itu benar-benar pahalanya. Nah, mana ngalihnya yo bertasbih lawan pakatikan negara. Ayo. Ini ilmiah nah, sederhana, analogi angka menimbang. Mana ngalihnya bertasbih lawan pakatikan? Ngalihnya pakatikan kan bertasbih kan? Nah, banyak nyamanan nih, nyaman pakatikan, nyaman bertasbih. Bang ngalihan ngalih bertasbih kan ngalih pakatikan kan? Nah, ternyata nang lebih ngalih itu bertasbih. Si dinta hutan itu tasbih ini kalau mengadakan orang bahati mesikit mengalang gada anda cara ngalih makan pun itu tasbih itu dengan orang bahati masjid mengalang gada. Nah, hutan kalau disambat orangnya ini katanya ini masalah lagi amal kita itu masalah. Diri kita itu ada masalah. Rupanya bangsa Obama harus ini ketakutan dilihat manusia. Maka ujar Tuhan tadi kan itu bisa beramal itu tengah angka. Seorang anak kayak kamu menyebut aku, bila kamu orang menyebut aku sampai ngarani di kelompok malaikat. Ternyata nama tasbih ini lebih ngalih. Pertama bawaannya adalah apalagi tasbih yang kayak gini. Kayak begini minting itu ya. Kalau perlu kita minting, nanti diulang tasbih. Olahnya 99 juga. Nah itu dibawa ke arah bareng buat ini aja. Di tas sini, arutan sini tuh kira apa? Kira kayaknya tasbih wara gigi kami itu. Ulang 100 sekali mengatik ada sama pahalanya lawan orang mengatik tasbih yang kayak ini tak nyaman kakikannya mun pergi ke minting kabar
pangantai tahu yo atau kita mau lah ulit timbul itu bagus gula tasbih itu di wadah dulu ada kan Ustaz Lutfi mulakan ulit timbul gula tasbih bagus banget mukanya ini guna timbal ke baju itu ngarannya tasbih timbul ngarannya itu ulit timbul gula tasbih timbal ke baju timbul ngarannya tasbih timbul. Di Banjar ada ulit timbul itu, di Jawa ada. Kalau di RT 5 Bajuin ada ngarannya pamantin. Lalu itu di mana memakai kita? Nah, tasbih timbul gitu. Jadi kami aneh, timbul. Nah, ulit bagus, udah lawas. Inya ciri tasbih itu lah, ciri tasbih itu baik. Bila kita licin, itu baik tak? Bila kita kasar kadang tapi dimakan. Bergantungan aja. Nah ini bagus nah. Ini pindah licin, lancar dipakai. Kalau pilih ini pindah kasat nih, jangan dipakai. Pertama bulan, nah ini jarang kita pakai. Nah, kenapa? Ada tapi licin. Kan? Inya licin karena pelintor, lawan licin karena kantek tangan tuh lain. Jadi bila bertasbih, guru ngajak menyampaikan, nah, sebagaimana kita dilajari oleh Pak Guruan kita, diijazahkan oleh Pak Guruan kita. Bila bertasbih, nanya, ibu jarinya, nanti katek, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Andakannya tuh tengah ini kan, andakannya ada bapak, cuma nama atik ini nah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sama ini juga. Nah, ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini juga. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ini juga. Mama Rahman, Mama Rahman, Mama Rahman. Itu lain. Kebang menyambat Mama Rahman, Mama Rahman. Ketawa menyambil. Anak Sidin Rahman. Jadi pun Mama Rahman kan bisa berkata ini. Abah Rahman kan bisa. Bisa berkata tasbih. Cuma minyak ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ini guna katakan. Nih. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Bagi anak Ghafur dulu, rancang menyebut Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Laki, Muhammad Ghafar, Ghafar, Ya Ghafar, Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Abdul Ghafar, laki. Anak pertama Abdul Wahab, Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Wahab. Abdul Rahum, anak Abdul Rahum, Ya 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 Rahum. Ujung lagi Rahum, Ya Rahum, Ya Rahum. Jangan lagi sadar. Nah, ini aja ketikannya. Amunnya tasbih makatik ini kada main, kada tahu tuh orang tuh bersalawat atau berzikir kada tahu. Tapi bilanya bertasbih ketahuan. Bila orang kayak ini mengantek, berarti orang ini bisa belajar, bisa dilajari gurunya, bisa disuruh gurunya, manut dengan gurunya. Oh kayak ini cara berzikir, kayak ini cara mengucap la ilaha illallah, eling kepalanya pun tahu juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbihnya kayak ini pernah katikannya. Iya toh mantap tuh sudah. Nah, lalu pilihnya bersalawat. Nah ya ini, jari ini. Nah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah, sallallahu Muhammad, sallallahu
salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina. Artikannya ini harus selawat dan apa aja ini. Nah jadi pilihnya orang berzikir menggunakan ketekan begini. Nah kalau pimpinan dulu yang berzikir kayaknya berselawat kan yang kalau pimpinan dulu. Maka ini ujar Jepang lagu tapi guru kadang-kadang anda mengatakan sebuah apa bahasa itu sebuah data nang failit bangla data nang bisa diperpegami. Salah satunya ujar aja nih, ujar dua di lagu tasbih ini menggunakan ini indikasinya banyak. Target orang ada yang mendapat bisa mudah terkena stroke. Itu mana kaitannya? Di mana kaitannya tuh? Kalau kita konek-konekkan kait-kaitakan mana kaitannya? Jadi si hamba Allah ini kadang membuka di mana anunya? Kenapa mati menekankan dengan tasbih aja? Kadang menekankan pakainya. Nah, dulu kayaknya dicari di buruannya. Apa yang alatnya? Kau teknikannya apa kaitannya tuh? Kaitannya tuh kemana? Apa hubungannya dengan stroke? Kalau pramugari menghitung bangko di pesawat bujur, buta maju, tubuh, kayaknya menghitung bangko 1, 2, 3, bujur, atau hubungan penimbangan ayam, hitungan bujur. Jadi ini banyak huruf gitu. Namun angka ini kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini orang NU pakai tasbih, orang NU ada yang pakai ketikan, ada yang juga. Cuma anak NU banget loh, atau NU banget. Nah ini lain ini. Ada sepanan membuat tasbih. Anggap makanya kita buah hati sesuatu yang apabila ketiga itu membingungkan bagi kita. Tasbih gitu juga, dinya ketiga membingungkan bagi kita. Bawa aja. Ini dibawa di motor gantong. Ada biasa apabila mengantiknya di motor aja bergantong. Mengantiknya apabila karena penting itu nama dalam tasbih. Jadi ada juga pahala ini pahala ini ada, pahala ini ada. Nah, lawalah ke tasbih, ganti ke salawat. Jadi kan ada pahalanya. Pahala ini dua tahan, nah, tak kusuk bertahan, tak kuliling, kamu nangkain tak kuliling kan? Ini nama, karena ini jadi saksi di akhirat kita jadi imannya segini. Jadi dikelingking nih, jadi di tanah, jadi di hantu nih, nah, jadi kita luncuk nih, saksi kita di akhirat, telapak tangan ini saksi di akhirat. Ya Allah, jangan engkau siksa tangannya, jangan engkau siksa tubuhnya, karena jari-jarinya itu menyebut akan engkau, jari-jarinya itu bertasbih kepada engkau. Maka bilanya kada awak pakainya, nah. 1, 2, 3 kan ini anuan nih. Allah jadi akan samuan berlipat-lipat. Halo 3, 1, 3, 3 kali berarti berapa? 15, 2 kali putar.
tambahin sekali jumlahnya 33. Jadi saksi kan dia kita di akhirat. Jadi saksi amun kita bertasbih. Amun coba ketekan kan namanya jadi saksi ngene lawan ini wara. Ya. Ya kada. Ini amun kita pakai ketekan apalagi nang itu nang digital gitu. Lah. Nah jadi saksi kita di akhirat ingin warna 2 detik. Ini kan di depan. Makanya ujar guru mengikuti tasbih itu nabinya. Nah, supaya beratakan ini kena mendapatkan asar berkas daripada tasbih. Jadi ini cuma atik. Nah, mungkin ini boleh aja karena ini masih kanan. Ini kanan juga. Tuntungnya digiling-giling pula. Ini kanan pula. Itu tuh hikmahnya kalau begitu. Untuk guru juga tuntung begitu. Nih, tangan kiri ini kadenya yang bersuatu tahi aja bang, bersuatu kami aja bang. Ketika dalam selesai berzikir, inya pun juga merasakan barakah daripada tangan kanan yang berzikir. Nah, yuk. Yang penyikir gantung itu loh. Pacul turun ke tanah. Kadang-kadang aja dikiri anunya tuh, tasbihnya. Bilanya nang benar-benar ya nang bubuhan. Amin tabah. Jangan bahas membuat kepala kuda baca kita saulit benar-benar digantung nyala halus. Itu dia banyak aja tuh manfaat, cuma dipakai saben hari tasbih tadi dijikirakan saben hari dipakai. Wah ini terapi yang paling baik untuk segala penyakit. Penyakit apa kan? Penyakit kol kan? Penyakit singkip kan? Apa aja penyakit? Cuma di tasbihkan dulu, dibacakan, digulingkan. Jadi berkat tasbih tadi, berkat zikir tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahuliling, sudah buat enak. Berarti berkat ini kan Allah. Kalau energinya ini masuk ke dalam tubuh, jangan dihawayakan yang ini. Bahkan ada seorang ulama yang mulai tawar dingin, blok di sini. Tak kurangkan ini tasbih. Enam ini. Minum ambil. Ada namanya. Guru kan bisa. Dia bilang kebanyakan itu bisa aja tasbih nang kurang. Bahkan tiupan lah. Tadi mampir kita duduk di sini. Kata tiupan. Bisa, itu masuk ke kamar kan, cok. Nah itu hikmahnya. Isi berdahulu, ini isi berdahulu isi berdahulu. Isi dikir, isi sholawat, isi istighfar. Tapi kalau ada aja, kami berkata sudah yakin aja sudah bakat ini, ini semua bakat ya. Tuh. Udah kan? Makanya tasbih guru itu tidak butakan orang. Tidak butakan banyak mana minta kali bisa ambil guru bisa tasbih. Minta kali diminta pak ini jangan bagus banget ini guru tasbih dulu. Kalau bisa ambil ini tasbih bagus guru beriakan. Ini ada namanya guru tinggal. Guru beriakan banyak kan? Itu tasbih yang dulu ikuti. Nah kalau kayak teman cari buat sudah tahu tasbih. Hari ini tasbih dapat kiriman dari kantor rencana guru mau makan. Niat hati ini.
Bisa mudabbir, wallahu muqaddir. Seorang hendak, nah Tuhan kada takdirkan, tablik kada jadi lakukan. Ini langsung dari Hadramaut, asalnya kuning aja, kuning kayak kitabnya, warnanya kayak bahasanya. Makanya diketik terus, lalu akhirnya bila mengkilat, makanya disapuh lawan monitor. Padahal ada yang lintas adalah kulit tangan. Kenapa juga baru baru tasbih itu minyak haruminya kan nyaman. Baru gini cium harum kan bagus. Nabi kan tadi juga harum ke minyak wangi. Tasbih pun di minyak harum. Ini tasbih kumaran seluruh minyak minyak lain gitu. Bah, iya ada nyawa aja nih minyak harum ini, kadang katiak aja dari sunai tasbih pun deh minyak harum ini. Apa lagi tarinya nang kayak gini ada lagi nang balu di sini kan bahannya rumbai, ya lah. Kayak buntut kuda belinya. Bah, nih, kamu 3 bulan kada berminyak harum, marah. Buat kamu pulang, mau iwak. Ada sana putas lagi, kan mau makan. Tasbih sini lagi tidak benar. Set. Mau iwak. Ada mau lari di minyak harum. Nyaman juga kan, aroma wangi itu merangsang kita untuk berpikir. Rasakan surga ini baru udah berzikir harusnya di surga. Jadi nyaman benar kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tuh disuruh itu bakar dupa berminyak harum waktu banyak ini jangan dipikir. Hingga orang-orang munafik mengatakan antum muraun, ikam orang riak. Hingga orang pandai ikam riak, dia aja pikir mereka. Iya lagi itu. Orang menyambat, bungkas untungnya. Kada peduli, kada beramping, bajikir. Sambatnya riak kan, ayunya kita. Dan Nabi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin wa lailatin illa walillahi azza wa jalla sadaqatun yakunnu biha ala man yasha min ibadihi." Wa ma manallahu ala abdihi bi'afdala min ayyul hamahu zikrahu. Tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu sedekah. Siang malam lawan Tuhan itu ada sedekah yang memberi ia dengan dia atas seorang yang dikehendakinya. Allah memberi lawan orang yang dikehendaki dia menjadi Nabi daripada beberapa hambanya, dan tiada memberi Allah Ta'ala atas hambanya dengan yang terlebih afdal daripada bahwa mengilhamkan Allah Ta'ala akan ia akan membanyakan menyebut akan zikrullah. Siang malam itu kecuali bagi Allah ada sedekah. Sedekah mana ada yang lebih mulia daripada itu. Daripada sedekah itu kecuali orang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membanyakan zikir kepada Allah. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mujahidin afdalu wa a'zamu ajran? Qala aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, summa dzakara salata wa zakata wal hajja wa sadaqata kullu dzalika. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Wa qala Abu Bakar li Umar, ya Aba Hafsin, zahabal zakirun bi kulli khairin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa orang yang sabil yang terlebih besar pahalanya? Ayu rajulin ayu mujahidin, orang nang mujahid nita, orang nang sabil nito ya Rasul, nang mana nang lebih benar pahalanya itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nang mana? Qala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih afdal sabil itu, orang yang lebih azam galasatnya itu adalah aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Mereka yang terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebut summa dzakara salata wa zakat. Kemudian menyebutkan ia akan sembahyang, zakat, haji, summa sedekah. Kemudian sedekah disebutkan oleh Nabi, yaitu sembahyang, zakat, haji, sedekah, kullu dzalika barataan itu disampaikan dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana ujar Rasulullah, aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu mereka yang terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala akan menyebut zikrullah ta'ala. Faqala Abu Bakar li Umar, maka berkata Sayyidina Abu Bakar bagi Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Aba Hafsin, wahai Aba Hafsin, zahabal zakirun, telah menjalani orang-orang yang menyebut akan Allah Ta'ala itu. Zahabal zakirun, telah menjalani orang-orang yang berzikir itu bikulli khairin, dengan segala kebajikan. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal, yakni bahkan, dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yazkurullaha ta'ala fiha. Tiada menyesal orang yang di dalam surga atas suatu. Jadi ujar Nabi, orang-orang surga itu kadang menyesal atas sesuatu illa ala sa'atin, terkecuali atas satu waktu, satu masa, marrat bihim, nang lalu dengan mereka itu, walam yadhkurullah ta'ala fiha, sedangkan mereka kadang berzikir kepada Allah, kadang menyebut akan Allah Ta'ala di dalamnya. Jadi ujar Nabi, orang ahli surga ini itu kita ada menyesal. Padahal di surga ada akannya, tapi menyesal aja. Orang ahli surga kayaknya Nabi ada menyesal. Kenapa menyesal? Karena ketika mereka hidup ada satu saat, ada satu masa, ada satu waktu, marrat bihim, nang lewat lawan mereka, walam yazkurullah ta'ala fiha. Ternyata waktu nang lewat tadi, lawan mereka tadi, di waktu itu tuh kada ingat berzikir, kada sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saling orang ahli surga. Banyak orang surga ini menyesalnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yuksir zikrallah faqad bari'a minal iman. Barang siapa tidak membanyakkan menyebut Allah Ta'ala,
Siapa yang kadang membanyakan zikir, maka sesungguhnya faqad bali'a minal iman, telah lepas ia daripada iman. Siapa yang kadang membanyakan zikir, nah itu orang itu Nabi, nah sesungguhnya ia telah lepas ia daripada iman. Yakni lepas ia daripada iman orang yang kamil. Lain tak berhubung iman bang lain, artinya lah ada masuk inya kelompok orang-orang yang iman kamil. Iman yang kamil atau kamil sempurna. Nah, lepas inya daripada iman orang-orang yang sempurna, imannya orang kamil, yakni tiada sempurna iman seseorang itu melainkan dengan membanyakan yang akan menyebut akan Allah Ta'ala. Jadi iman seseorang itu ada sempurna kalau ada banyak berzikir kepada Allah. Anak sempurna iman banyak berzikir. Dan dari karena inilah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum bizikrillahi ta'ala. Hanyari ujar Nabi, baharui oleh kamu akan iman kamu dengan membanyakan menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Bermula misal orang yang menyebut akan Tuhannya, orang yang berzikir lawan Allah, dan orang yang kadang menyebut akan Dia, orang yang kadang berzikir kepada Allah itu, yaitu misal. Nabi memisalkan, mengumpamakan ujar Nabi, misal orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, jadi orang berzikir itu disebut misal orang hidup, orang yang kadang berzikir itu disebut misal orang yang mati. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadhkuruni aqwamun fid dunya alal furusil mamhada. Alal furusil mamhada. Yadkhuluhumullahu bidzalika darajatil ulya. Sesungguhnya menyebut oleh beberapa kaum akan zikir di dalam dunia atas hamparan yang baik yang terhampar, padahal memasukkan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan demikian itu akan beberapa derajat yang tinggi-tinggi. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ya banu Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, berarti kita nih, nah, innaka bahwasanya engkau, idza dzakartani apabila engkau menyebut akan daku ya Tuhan, apabila engkau mengingat akan daku, nah, syakartani, niscaya syukur engkau akan dapat. Bila kita tuh ingat lawan Allah, maka kita tuh syukur ngarannya lawan sidin. Wa idza nasitani, apabila ikam anak Adam lupa berzikir lawan aku, kada ingat lawan aku, kafartani, maka ikam itu adalah kufur akan daku. Nah, jadi pun anak disambat syukur lawan Tuhan, ingat Allah. Bila anak disambat kufur lawan Tuhan, kada ingat lawan Allah, itu kufur nikmatnya. Memang sudah nangkai ini derajatnya orang-orang arifin nih lah. Nah, itu derajat Tuhan berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur.
Ibu pun dikaitakan dengan diskusi ini pulang itu. Ya benar Adam, wahai anak Adam punya Tuhan. Innaka ikam idza dzakartani, bila ikam tu ingat aku, nah sakartani, maka ikam tu syukur lawan aku. Wa idza nasitani, bila ikam itu lupa lawan aku, kafartani, maka ikam kufur lawan aku. Nah ini Tuhan berfirman wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ketika Rasulullah bacakan ayat ini menggerak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar ayat ini. Sahabat yang lain nangisan, kenapa? Takutan kalau tak masuk di dalam kelompok yang difirmankan Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit ujar Tuhan hamba-Mu yang bersyukur. Oh sekalinya yang bersyukur itu yang mana? Nah yang bersyukur sudah Allah sebut, orang yang zakartani, sakartani. Orang yang berzikir lawan aku, sama orang itu syukur lawan dia. Wa idza nasitani, ujar Tuhan, bila ikan nasi hanya yang dipikirkan. Pikiran itu nasi. Lalu ada ingat lawan Tuhan. Wa idza nasitani, bila ikan itu jadi Tuhan lupa lawan dia, oh kafartani, maka ikan itu kufur lawan dia. Orang bahari dengan ayat ini baca gerukan nangis. Ada kita tawaan. Ini tanda hati ada tersantung kita nih, ada lampu. Penyakit istighfar aja kita ini. Istighfar. Mas istighfar betul jikirnya iya dua. Istighfar ini jikir dua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli insaqala wa inna saqalatal qulub likrullah wa ma min syai'in anjam min ajabil qabri min dzikrillah. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat yang menyucikan. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersih, namanya aja itu ada pembersihnya. Kulit ada pembersihnya, gigi ada pembersihnya, telinga ada pembersihnya, hidung ada pembersihnya, pusat ada pembersihnya, ketiak ada pembersihnya, awak udahnya ada pembersihnya. Ada bertahan pembersihnya. Wasaqalatul qalbi, dan ujar Nabi, pembersih hati itu adalah zikrullah. Nabi mengatakan sakalatul qalb itu adalah zikrullah. Wa ma min syai'in anjam min ajabil qabri. Dan tiada daripada sesuatu yang terlebih. Anjam itu malapasakan daripada siksa kubur. Ajabil qabri itu siksa kubur. Min dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu walal jihadu, ya Rasulullah, mun jihad bang? Dan Nabi kan ada yang menyelamatkan ma min syai'in anjam min ajabil qabri. Dari sesuatu yang alat, ada yang daripada sesuatu yang terlebih. Memang banyak yang malapasakan azab kubur itu ada, tapi ada yang terlebih malapasakan siksa kubur juga. Itu zikrullah. Lalu dia sahabat, tiada lebih dalam perang sabil, jihad fisabilillah, perang sabilillah. Qala walal jihadu fisabilillah. Lalu ujar Nabi, ada itu aja Nabi. Tiada lebih dalam perang sabilillah daripadanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perang sabilillah
sabil, di dalam perang sabil Allah, dalam perang fisabilillah itu daripada zikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajaza minkum 'anil laili ayyuqabilahu wa baghila bil ma ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu fal yuksir min zikrillah. Siapa daripada seseorang kamu daripada malam hari bahwa sungguh-sungguh berbuat ibadah di dalamnya dan pikir ia dengan hartanya, bahwa ia membelanjakan akan dia dan takut ia daripada seteru, bahwa memerangi akan dia, maka hendaklah ia membanyakan menyebut zikrullah ta'ala. Maka adalah membanyakan zikir itu menempati akan segala ibadah yang lebih dia daripadanya. Dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul nasi darajat dzakirun Allah taala. Bermula antara lebih besar derajat manusia yaitu mereka yang membacakan zikir kepada Allah taala. Dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibad darajah indallahi taala yaumil qiyamati adzakirun Allah katsiran. Bermula yang terlebih afdal derajat hamba Allah Ta'ala di dalam hari kiamat itu yaitu orang yang membanyakan zikrullah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, man aksara min zikrullah Ta'ala ahabbahullah Ta'ala. Siapa yang membanyakan menyebut akan zikir Allah Ta'ala, niscaya kasih Allah Ta'ala akan dia. Jadi mengenal dikasihi Tuhan, banyak zikir. Dan lagi sabda Nabi SAW, man aksara zikrillah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang membanyakan zikir maka sesungguhnya telah lepas ia dari munafik. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, aksir zikrullah azza wa jalla wala alaika an tashaba ahadan illa man a'anaka ala zikrillah. Perbanyak olehmu, ujar Nabi, akan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan tiada mengapa atasmu bahwa tiada engkau bersahabat akan seseorang melainkan orang yang menolongnya akan dikal atas menyebut akan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Panjang lagi sedikit. Wallahu a'lam. Bisa waktu sini aja mudah-mudahan. Beberapa hadis Nabi bacaan yang kita pelajari di dalam kitab Syiarus Salikin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu dan manfaat dalam hidup dunia sampai ke akhirat. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berselawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita keselamatan nak Jokowi, Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallim ahdana, sallim
علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار ومستر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولد الحق والهدي والرحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi guru sampaikan bagi yang kegiatan ini dan sudah beberapa lama sudah ini, baik kegiatan di pesantren ataupun kegiatan pengajian dulu di masjid-masjid itu setiap malam di streamingkan, insyaallah. Bagi pian-pian yang hendak ikut ngaji tapi tidak dapat hadir ke masjid-masjid, dan cukup dia buka di channel BQ Muhibbin Media, BQ Muhibbin Media. Keluar langsung seluruh kegiatan-kegiatan kajian guru di seluruh masjid-masjid. Kalau malam besok itu di Masjid Sungai Bakar, ya, malam Sabtu di Hamparan, malam Minggu di Masjid Ibnur atau di Masjid Berwin, Masjid Darul Istiqamah atau di Masjid Ibnur, malam Senin di Komplek BRK, malam Selasa di Masjid An-Nur, malam Rabu di Masjid Al-Ikhlas di Jammas, malam Kamis di sini. Jadi yang kada sempat ngaji hadir ke masjid atau yang hendak mengikuti kajian dulu di masjid-masjid lain, cukup buka di YouTube BQ Muhibbin Media. Jadi itu kegiatan guru dalam kajian, baik kajian malam minggu di pesantren, itu juga ditayangkan. Nah, mudah-mudahan media dakwah seperti ini menjadi kemudahan bagi kaum muslimin muslimat. Ada kesibukan, ada sempat hadir dalam pengajian, itu bisa tergantikan ikut mengkaji kembali dulu. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, sebarluaskan dakwah ini, kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, itu akan ditayangkan secara streaming langsung di media sosial. Jadi silakan pian sampaikan kepada siapapun dan bagi pian pun, Bapak Ibu sekalian. Ketika pian membuka itu, maka itu secara otomatis sudah menambah lawannya, katanya dulu dari juga, karena guru ini orang negara bisa HP, cuma tak buat dalam HP, HP kada, nggak perlu sedemikian. Cukup para guru-guru bagi si HP, mengguru kada, tapi masuk di HP. Jadi malam ini 2 minggu sudah kajian kita menggunakan tayangan media. Selanjutnya terus sampai